Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala murid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita semua. Nikmat yang begitu luas. Nikmat yang begitu agung. Nikmat yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk menjadi hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dengan hati, baik dengan lisan, dan juga dengan amal perbuatannya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Maka kewajiban kita sebagai umatnya untuk mengikuti jalan mereka, untuk mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana jalan tersebut telah ditempuh oleh para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis kita adalah majelis pembacaan kitab Khulafaur Rasyidun, tentang Khulafaur Rasyidin. Maka kita masih dalam pembahasan tentang kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardha. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kebijakan-kebijakan Abu Bakar ketika menjabat sebagai khalifah. Maka sekarang kemudian kita akan menjelaskan tentang apa saja pekerjaan yang dilaksanakan oleh Abu Bakar. Mohon maaf sebelumnya, yang sudah kita bicarakan adalah kebijakan umum ya, seperti dustur, seperti undang-undang. Jadi seperti prinsip-prinsip pemerintahannya Abu Bakar. Sedangkan yang akan kita bahas sekarang adalah beberapa praktek dari apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardha. Akan kita baca bismillah. Qala musannif a'malu Abi Bakrin radhiyallahu anhu ba'da tawallihil khilafah. Beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh Abu Bakar setelah menjabat sebagai khalifah. Qala musannifu huna, lamma tawalla Abu Bakar radhiyallahu anhu al-khilafata, jama'a as-sahabata hawlahu wa bada'a fi tanzimi umuri dawlatil islamiyyah allati asasaha al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Musannif menjelaskan, setelah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu diangkat sebagai khalifah, Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian mengumpulkan para sahabat di sekeliling Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan mulai kemudian mengatur dan menyusun perkara-perkara dan kepentingan-kepentingan negara Islam yang telah didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abu Bakar bermusyawarah dengan para sahabatnya untuk kemudian mengatur urusan negara Islam. Wa kana alu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu man sa'ali ridhaihim. Dan ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pihak pertama yang coba untuk didekati oleh Abu Bakar. Keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad sa'ala ba'dhum mirathan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuqassima bainahum wa minhum Fatimatu Zahra radhiyallahu taala anhu. Menurut musannif bahwa sebagian dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta warisannya Nabi Muhammad untuk kemudian dibagi di antara mereka. Di antara yang meminta tersebut adalah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Di antara yang meminta tersebut adalah Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Musannif menjelaskan, fa'alamahum radhiyallahu anha, maka Abu Bakar memberitahukan kepada Aisyah annahu lam yuqassimhu wa adkhalahu baita malil muslimin bina'an ala wasiyatin Nabi fil ahadits al-mutawatirah. Wa minha, musannif menyebutkan bahwa Abu Bakar memberitahukan kepada Aisyah bahwa warisannya Rasulullah tidak dibagikan oleh Abu Bakar, tetapi kemudian dimasukkan kepada Baitul Mal.
pengelolaannya kemudian dikelola oleh Baitul Mal, oleh kaum muslimin, dikelola oleh negara. Kenapa hal itu dilakukan oleh Abu Bakar? Binaan ala wasiyatin Nabi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dawuh seperti itu. Rasulullah yang menyebutkan seperti itu. Nah, hal itu disebutkan dalam beberapa hadis yang mutawatir. Sehingga kemudian hadis yang tidak dilakukan lagi akan keabsahannya. Di antara hadis tersebut, di antaranya adalah yang pertama, Marwahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud min turuq an Malik bin Anas an Abi Zinad Abdullah bin Zakwan an Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaktasimu warathati dinaran ma taraktu ba'da nafaqati nisa'i wa ma'unatu 'amili fahuwa shadaqah. Lafdzul Bukhari Kitabul Faraid bab qaulun Nabi la nurathu ma tarakna shadaqah. Hadis yang pertama adalah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Abu Dawud dengan jalan yang banyak dari Malik bin Anas, dari Abi Zinad. Dari Abi Zinad. Abi Zinad itu namanya Abdullah bin Zakwan ya, masyhur. An Abdullah bin Hurmuz al-A'raj. Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yaktasimu warathati dinaron. Jadi tidak warathati, ahli warisku itu kemudian tidak mewarisi dinar. Tidak mendapatkan dinar. Maksudnya tidak mendapatkan warisan. Ma taraktu ba'da nafaqati nisa'i. Tidak ada yang aku tinggalkan setelah nafkah untuk istri-istriku. Wa ma'unatu amili. Dan gaji atau upah untuk pegawaiku, fahuwa sodako. Maka setelahnya yang tersisa adalah sodako. Jadi katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, harta yang ditinggalkan oleh Rasulullah tidak diwarisi oleh ahli warisnya. Setelah selesai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan nafkah untuk istri-istrinya dan juga untuk pegawainya, maka kemudian hal itu adalah sodako. Para ulama kemudian berbeda pendapat tentang makna amil di sini. Apa yang dimaksud dengan amil? Ada yang mengatakan makna amil itu adalah khalifah. Ada yang mengatakan makna amil itu adalah al-amil ala nakhl fi ardihi. Jadi orang yang ngurus lebah di tanahnya Rasulullah. Allati afa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Bani Nadir. Dari harta yang didapatkan ketika perang Bani Nadir ya, yang menjadi fai' tersebut. Ada yang mengatakan bahwa amil itu adalah khodim, pembantu. Ada yang mengatakan amil itu adalah amil sodako. Bahasa kita zaman sekarang amil zakat. Taib Allahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, yang menjadi pegangan bagi kita bahwa dalam hal ini berarti sudah dijelaskan dengan baik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mewariskan dinar. Jadi hartanya Rasulullah tidak diwarisi. Hartanya Rasul tidak diwarisi, tetapi kemudian dimasukkan sebagai sodako, dimasukkan ke Baitul Mal. Baik. Selanjutnya, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, anna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam khina tuwfiya Rasulullah aradna ayyab'athna Utsman ila Abi Bakrin liyas'alnahu mirathahan. Faqalat Aisyatu alaysa qad qala Rasulullah la nurathu ma tarakna shadaqah. Aisyah meriwayatkan bahwa istri-istrinya Rasulullah ketika Rasulullah itu wafat, mereka mengutus Utsman untuk bertanya kepada Abu Bakar. Meminta kepada Abu Bakar warisan untuk mereka, istri-istrinya Rasulullah. Maka Aisyah mengatakan, alaysa qad qala Rasulullah la nurathu ma tarakna shadaqah. Bukan katanya Aisyah, bukankah Rasulullah SAW telah mengatakan la nurathu, kami tidak diwarisi. Rasulullah SAW tidak mewariskan peninggalan Rasulullah SAW tidak boleh diwarisi, tetapi kemudian dijadikan sebagai shadaqah. Ma tarakna shadaqah. Apa yang kami tinggalkan itu adalah shadaqah.
yang ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sedekah, sehingga sangat jelas. Kemudian riwayat selanjutnya, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Fatimah wal Abbas ataya Abu Bakrin yaltamisani mirathahuma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huma khina idzin yatlubani ardahu min Fadak wa sahmahu min Khaybar. Faqala lahumā Abu Bakrin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la nurathu ma tarakna shadaqah innama ya'kulu alu Muhammadin min hadzal mal. Qala Abu Bakrin wallahi la ad amran ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u fihi illa sana'tuhu. Al-Bukhari Kitabul Faraid bab qaulun Nabi ma tarakna shadaqah. Riwayat Aisyah menjelaskan bahwa Fatimah, begitu juga Abbas berarti sepupunya Rasulullah ya. Keduanya datang kepada Abu Bakar untuk kemudian bertanya dan mencari harta warisan untuk keduanya sendiri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, keduanya ketika itu meminta tanahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Fadak, nama tempat ya. Wasahmahu min Khaybar, dan juga bagiannya dari penahlukan Khaybar. Faqala lahuma, Abu Bakar mengatakan kepada keduanya, aku mendengar Rasulullah bersabda. Rasulullah SAW bersabda, la nurathu ma tarakna shadaqah. Kami tidak diwarisi. Maksudnya peninggalan Rasulullah SAW tidak diwarisi oleh keluarganya. Ma tarakna shadaqah. Yang kami tinggalkan dijadikan sebagai sedekah. Ini sangat terang ya. Innama yaqulu alu Muhammad min hadzal mal. Sesungguhnya keluarga Muhammad makan dari harta ini. Abu Bakar mengatakan, demi Allah, tidaklah aku meninggalkan suatu perkara yang aku lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakannya, illa sonatuhu. Maka aku kemudian pasti melakukannya. Kalau Rasulullah melakukan sesuatu, pasti aku melakukannya. Sehingga Abu Bakar ketika melakukan hal ini bukan karena tujuan tertentu, tetapi mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian waqad rawa Syaikhani fi sahihaihima an Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu annahu qala walladzi nafsi biyadihi la qarabatu Rasulillah ahabbu ilayya an asila min qarabati. Al-Bukhari wa Muslim. Baik. Syaikhan yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kedua sahihain dari Abu Bakar mengatakan, demi jiwaku yang berada di genggamannya, Abu Bakar bersumpah, maka kekerabatan dari Rasulullah, keluarga besarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih aku sukai untuk aku sambung silaturahim dengan mereka. Jadi Abu Bakar lebih mengedepankan menyambung silaturahim dengan keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an asila min qarabati, dibanding aku menyambung tali kekerabatan dengan kerabatku sendiri. Sebagai apa? Sebagai kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang misalkan hulu dalam kecintaan kepada Ali lalu mengkafirkan Abu Bakar, sungguh sangat keliru. Sungguh sangat keliru. Karena jauh dari dalil, tidak ada buktinya ya. Tidak ada buktinya. Karena itu dari nakal kemudian pandangan mereka yang mengkafirkan Abu Bakar itu jelas cacat, dan secara akal juga cacat, tidak benar. Tidak mungkin Abu Bakar seperti itu ya. Tidak mungkin Abu Bakar layak untuk dikafirkan misalkan. Dan yang mengkafirkan Abu Bakar jelas kafir. Mengkafirkan sahabat yang keutamaannya mutawatir menurut pendapat ulama, saya lupa apakah pendapatnya Ibnu Taimiyah atau pendapatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwa orang yang mengkafirkan seperti Abu Bakar kafir, seperti Umar kafir, seperti Aisyah yang keutamaannya mutawatir kafir. Karena keutamaan Aisyah ada di dalam Al-Quran. Misalkan kemudian baroahnya Aisyah ketika dia kemudian tidak terbukti bersalah dalam kisah hadithul ifk. Itu menunjukkan bahwa keutamaan Aisyah ada di dalam Al-Quran. Kemudian
Wa istamarratil alaqah baina alil baitin nabi wa baina syaikhain al-karimain Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhum jami'an alaqatan khassatan yasuduhal wuddu wal insijam wal mahabbah wal ihtiram. Nah, hubungan baik antara keluarga besar Rasulullah, antara ahlul bait ya. Jadi ahlul bait di sini berarti ahlul bait yang benar. Mengapa kita sampaikan seperti ini? Bahwa zaman sekarang banyak orang kemudian hanya mengaku-ngaku keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika benar mereka keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tidak masalah. Ya memang benar. Kalau memang benar ya itu nikmat bagi mereka. Tetapi kemudian, apakah kita kemudian berwala kepada mereka? Kita katakan sejauh kebenaran agama mereka, sejauh akidah mereka. Kalau akidah mereka melenceng, kalau akidah manhaj mereka melenceng, ya kita tinggalkan. Kalau kemudian akidahnya benar, ya kita muliakan. Kita muliakan sebagai ahlul baitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sisi lain kita muliakan karena mereka kemudian manhajnya benar. Kalau manhajnya keliru, ya sudah kita tinggalkan saja. Baik. Kemudian sehingga antara ahlul bait dengan syaikhain yaitu Abu Bakar dan Umar, hubungannya itu alaqah khassa, alaqah yang khusus, alaqah hubungan yang baik. Hubungan yang baik. Jadi wallahu taala a'lam bisawab, musannif di sini banyak memberikan penekanan tentang hubungan yang baik antara Abu Bakar dengan Umar dengan ahlul bait untuk menunjukkan bahwa tidak ada apa-apa antara Abu Bakar dan Umar dengan ahlul bait, tidak ada apa-apa. Jika memang pada saat titik-titik tertentu terjadi kesalahpahaman, maka kesalahpahaman itu dikembalikan kepada dalil syariat, bukan kepada hawa nafsu, bukan kepada perasaan. Karena agama ini bukan main perasaan, agama ini bukan main akal. Agama ini mainnya dengan dalil, standarnya dengan dalil. Kalau agama ini dengan perasaan, rusak. Kalau agama ini dilakukan dengan akal, rusak, nggak ketemu. Karena akal manusia bukan dalil. Perasaan manusia bukan dalil, tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Dan Abu Bakar benar dalam masalah ini. Abu Bakar benar dalam masalah ini. Karena itu hal ini menunjukkan bahwa Abu Bakar tidak mementingkan apapun, yang penting keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Meski dia juga kemudian mendekati dengan cara yang baik. Dan hal ini menunjukkan ilmunya Abu Bakar. Hal ini menunjukkan ilmunya Abu Bakar. Karena ketika mereka meminta, ada kemungkinan mereka belum paham dengan hadis ini. Ada kemungkinan mereka belum paham. Dan Abu Bakar kemudian menjelaskannya. Dan ini menunjukkan sekali lagi juga keutamaannya Abu Bakar. Karena Abu Bakar yang menjelaskannya. Ketika Abu Bakar menjelaskan suatu masalah, dan ini masalah penting dalam agama, itu menunjukkan keutamaannya Abu Bakar. Bisa jadi kemudian tidak banyak orang yang tahu, bisa jadi. Dan ada kemungkinan juga hanya Abu Bakar yang tahu. Ada kemungkinan ya, kita hanya Allah yang tahu. Al-ilmu indallah. Tetapi ketika Abu Bakar menjelaskan tentang masalah ini, ketika misalkan sekelas Fatimah dan sekelas Ibnu Abbas meminta, itu kan menunjukkan keutamaannya Abu Bakar. Karena Abu Bakar mampu menjelaskan urusan agama sesuai dengan dalilnya. Dan ini luar biasa. Kemudian hubungan antara Abu Bakar Umar dengan Ahlul Bait itu yasuduhal wud wal insijam. Jadi mereka hubungannya itu baik, dipenuhi dengan wud. Jadi rasa cinta. Wal insijam, dan juga insijam, keserasian. Hubungannya itu serasi. Tidak ada pertentangan, tidak ada percekcokan. Tidak seperti mungkin yang digambarkan oleh sebagian orang, terutama orang Syiah ya. Terutama orang Syiah. Dan semakin kacau cara berpikir mereka, kacau. Karena itu katanya Ibnu Taimiyah rahimahullah, mereka orang yang sangat jauh dari nakal, yaitu dalil syar'i, dan juga akal. Tidak ketemu. Karena itu ya tidak benar, dan kita tahu bahwa Syiah bukan bagian dari Islam. Syiah bukan bagian dari Islam, dan ini katanya para ulama. Wal ikhtiram, dan juga
menghormati. Masing-masing tahu kadarnya masing-masing. Ahlul Bait menghormati Abu Bakar dan Umar karena posisinya yang agung. Abu Bakar dan Umar juga memberikan hak yang sesuai kepada Ahlul Bait karena mereka kemudian memang harus diperlakukan istimewa ya. Tentu saja kemudian tidak hulu, otomatis tidak hulu. Taib. Wa yatabadalu tarfaha mahabbah khalisah lillah. Sehingga mereka dua sisi tersebut itu kemudian saling satu sama lain mendasarkan kecintaan tersebut hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mencintai di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena maslahat duniawi, bukan. Yashhadu bidzalika siratuhumul amaliyah wal qauliyah, dan itu dibuktikan dengan peri kehidupan mereka, baik ditunjukkan oleh perilaku dan juga ditunjukkan oleh lisan mereka, perkataan mereka. Fasiratul amaliyah hiya fi dukhulihim fi ta'atihim wa bai'atihim lahum wa i'timaruhum bi amrihim wa akhdhihim ma a'tau. Jadi perilaku secara peri kehidupan secara amal, secara praktek, secara tindakan, hal itu ditunjukkan ketika Ahlul Bait itu kemudian masuk dalam ketaatan kepada Abu Bakar dan Umar. Tidak diceritakan bahwa Ahlul Bait itu kemudian tidak membaiat Abu Bakar dan Umar. Bahkan Ali. Nanti akan kita bahas ya. Setelah ini akan kita bahas sedikit tentang Ali bin Abi Thalib. Wa bai'atihim lahum, dan juga baiat Ahlul Bait kepada keduanya ya. Wa i'timaruhum bi amrihim, dan mengikuti perintahnya. Wa akhdhuhum ma a'tau, dan mereka mengambil yang diberikan oleh Abu Bakar dan Umar. Wa imtina'uhum amma mana'u, dan Ahlul Bait juga mereka mengikuti dan tunduk pada larangan yang diterapkan oleh Abu Bakar dan Umar. Falam yahdus an kharaja ahadun min ali baitin nabawi ala ahadil khalifatain. Tidak ada cerita dalam sejarah, sekali lagi katanya musannif, tidak ada cerita dalam sejarah ada seorang Ahlul Bait itu memberontak kepada Abu Bakar dan Umar. Tidak ada ceritanya. Bahkan sekelas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang paling mereka muliakan, bahkan dalam banyak kasus mereka melebihkan Ali dibanding Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini fatal ya, sangat keliru sekali, fatal. Walam yahdus an imtana ayyu min ali baitin nabi an ta'atihim. Tidak ada ceritanya salah satu dari Ahlul Bait itu enggan untuk taat kepada Abu Bakar dan Umar. Tidak ada. Wa kanat alaqatuhumul ijtima'iyyah mustaqirrah. Dan hubungan sosial yang terjadi antara Abu Bakar Umar dengan Ahlul Bait itu baik. Tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Ali itu membaiat Abu Bakar pertama kali. Maksudnya ketika para sahabat membaiat Abu Bakar, Ali itu ikut membaiat. Ada dalilnya, saya lupa tapi dalilnya. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika Fatimah meninggal, kita tahu tadi ada disampaikan tentang Fatimah itu meminta warisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan oleh Abu Bakar tidak diberikan. Kenapa tidak diberikan? Karena itu perintah Rasulullah sendiri. Jadi Abu Bakar mendasarkan tindakannya berdasarkan sabda Nabi, bukan dengan perasaan, bukan dengan kira-kira, tetapi dengan perkataannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Taib. Nah, ketika Fatimah meninggal, Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam Bidayah wan Nihayah menyebutkan riwayat dari Imam Baihaqi, menyebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu membaiat Abu Bakar untuk kedua kalinya setelah Fatimah wafat. Katanya Ibnu Katsir rahimahullah, hadhihi riwayat mithludz dzahab, atau mungkin dikatakan kadzahab, seperti emas, atau riwayat dzahabiyah, atau riwayat emas. Maksudnya menunjukkan untuk kemudian menepis kemungkinan adanya masalah antara Ali dengan Abu Bakar.
Maka itu katanya Ibnu Katsir rahimahullah. Dan kita meyakini hal tersebut. Karena itu antara Ali dengan Abu Bakar dan juga Ahlul Bait dengan Abu Bakar, Ahlul Bait dengan Umar, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Baik. Salah satu buktinya adalah fayatazawwaj Umar min ibnati Ali. Salah satu buktinya bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menikahi anaknya Ali. Namanya Ummu Kulsum. Anaknya Ali namanya Ummu Kulsum. Jadi, apakah mungkin kalau ada permusuhan, kalau misalkan ada permusuhan, apakah mungkin antara kedua musuh kemudian menikahkan berbesanan satu sama lain? Mustahil. Kemudian, wa yusamma Ali abna'ahu bi asma'il khalifatain Abu Bakar dan Umar. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memberikan nama anak-anaknya dengan nama Abu Bakar dan Umar. Memang ada. Anaknya Ali ada yang namanya Abu Bakar, betul. Anaknya Ali total kalau nggak salah ada sekitar 15-an kalau nggak salah. Jadi Ali kemudian tidak pernah menikah lagi kecuali setelah meninggalnya Fatimah. Setelah meninggalnya Fatimah nanti Ali mengambil beberapa wanita. Cukup banyak. Saya lupa jumlahnya berapa, tapi cukup banyak. Seingat saya anaknya sekitar 15-an. Anaknya Ali sekitar 15 orang. Di antaranya adalah Ummu Kulsum yang dinikahi oleh Umar bin Khattab. Begitu juga Ali bin Abi Thalib memberikan nama anaknya, di antaranya ada yang diberi nama Abu Bakar dan Umar. Hal ini bukti nyata. Jadi kalau misalkan kemudian, misalkan ya ada klaim antara Abu Bakar dengan Umar, dengan Abu Bakar Umar dengan Ahlul Bait ada sesuatu. Apakah mungkin kemudian Ali akan memberi nama anaknya dengan Abu Bakar dan Umar kalau ada sesuatu di antara keduanya? Tidak mungkin. Misalkan seperti kita, misalkan jelas membenci misalkan seperti Firaun misalkan. Apakah mungkin kemudian kalau kita punya agama yang benar ya, apakah mungkin kemudian misalkan ini naudzubillah jelas ya. Apakah mungkin kemudian kita memberi nama misalkan anak kita dengan Fir'aun misalkan? Kan tidak. Atau memberi nama dengan nama-nama yang tidak jelas misalkan, dengan nama-nama orang barat, nama-nama yang menunjukkan kekafiran misalkan. Tidak. Kalau kemudian paham agama, tidak akan melakukan hal tersebut. Dan siapa yang meragukan agamanya Ali bin Abi Thalib? Siapa yang meragukan agamanya Ali bin Abi Thalib? Sehingga ketika Ali memberi nama anaknya dengan Abu Bakar dan Umar, ini fakta sejarah. Karena itu orang yang kemudian hulu terhadap Ali, mereka tidak punya dalil dalam masalah ini. Mereka tidak punya bukti. Karena itu dalam hal ini jelas bahwa orang yang berlebihan dalam membela Ali bin Abi Thalib dan mengklaim ada permusuhan antara Abu Bakar Umar dengan Ahlul Bait, mereka hanya berdusta. Tidak ada buktinya. Karena itu, jika mereka sudah tahu akan hal ini, maka mereka harus kembali kepada kebenaran. Kemudian, wa kadzalika fa'alahu ghairuhu min alil bait. Begitu juga kemudian sebagian dari Ahlul Bait yang lain. Tazawwaju min auladil khalifatain. Mereka kemudian menikahkan anak-anaknya dengan keturunan-keturunannya, anak-anaknya Abu Bakar dan Umar. Iya, terdapat beberapa contoh dalam hal ini ya. Ada buku khusus tidak begitu tebal, judulnya Musaharat Baina Ahlil Bait wa Khulafa al-Arba'ah kalau tidak salah seperti itu. Tidak begitu tebal, sekitar seratusan sedikit halaman. Tidak begitu tebal. Menjelaskan seperti itu. Dan juga dalam kitab-kitab nasab, seperti misalkan kitabnya Nasabu Quraisy, punyanya Mus'ab Az-Zubairi, kalau kita mau teliti, ada hal-hal seperti itu ada. Karena itu, orang yang berlebihan dalam membela Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka mereka telah keliru. Wa zawwajuhum, dan kemudian menikahkan mereka. Nah, ketika terjadi pernikahan, itu menunjukkan hubungan yang baik.
Walam tashhad al-alaqa bainahum ayatawatarat faradhiyallahu anhum jami'an. Karena itu kemudian hubungan itu hubungan yang baik. Dan hal itu, berita tentang hal tersebut itu fakta yang tidak bisa dibantahkan. Ridwanullah alaihim ajma'in. Baik. Kita lanjutkan. Ba'da dzalika intalaqa khalifatu Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu ila nadri fi umurid daulah. Walahu a'malun azimah. Faqad haqqaqa ahdafan wa injazatin katsiratin wa jalilatin wa kanat ayyamuhu hafilatun bi a'malil khair ma'a annaha lam tadum illa sanataini wa thalathata asyhurin wa min ahammi a'malihi ma yali. Nah, setelah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menyelesaikan masalah ini, kesalahpahaman dengan sebagian ahlul bait, maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah beranjak untuk memeriksa urusan-urusan negara yang lain. Dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memiliki pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Karena itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu telah mewujudkan beberapa tujuan-tujuan yang baik, telah mencapai hasil-hasil yang baik, dan telah kemudian melakukan capaian-capaian yang banyak, capaian-capaian yang agung, dan masa kekuasaannya itu penuh dengan kebaikan, penuh dengan kemudian proyek-proyek yang baik. Meskipun Abu Bakar radhiyallahu anhu masa berkuasanya itu sangat singkat. Berapa lama? 2 tahun. 2 tahun dan 3 bulan. Karena itu barokah itu tidak bisa diukur ya. Barokah itu kemudian tidak bisa diukur dengan waktu. Karena itu misalkan seperti Ibnu Katsir rahimahullah ketika membandingkan antara dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam yang kemudian berlangsung selama 950 tahun dengan dakwahnya Nabi Muhammad yang 23 tahun, hasilnya berbeda. Hasilnya berbeda. Maka seperti itu. Abu Bakar hanya sekitar 2 tahun 3 bulan. Tapi Masya Allah, pengaruhnya sangat besar sekali. Dan sampai sekarang kita masih mendengar kisah tentang Abu Bakar. Jadi, kalau dalam bahasa orang zaman sekarang, nama baiknya Abu Bakar itu dalam tanda petik diabadikan sejarah. Diabadikan sejarah. Ya, bukan berarti kemudian bakal abadi, tidak. Maksudnya tidak ada yang abadi selain Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan hilang. Tetapi maksudnya diabadikan di sini, diabadikan kaitannya dengan manusia ya. Sama seperti misalkan orang mengatakan al-kamalillah, yang sempurna itu hanya milik Allah. Apakah manusia ada yang sempurna? Apakah kemudian manusia tidak memiliki kesempurnaan? Ya, kesempurnaannya manusia jangan disamakan dengan kesempurnaannya Allah. Salah, keliru besar kalau misalkan kita seperti itu ya. Tapi ada juga manusia, dikatakan manusia sempurna itu ada. Baik. Apa manusia yang sempurna? Dikatakan bahwa manusia yang sempurna itu bukan berarti manusia yang tidak keliru. Manusia yang sempurna tetap keliru. Tetapi manusia yang sempurna itu kelirunya sangat sedikit dan bisa dihitung. Saking sedikitnya. Nah, itu manusia yang sempurna. Baik. Nah, di antara di antara kebijakan-kebijakan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang penting, kita bahas yang pertama, kebijakan penting pertama yang dilakukan oleh Abu Bakar. Baik, kita baca awalan infadu jaisi Usama. Dikirimkannya pasukan Usama. Siapa Usama ini? Usama bin Zaid. Usama bin Zaid bin Harithah. Usama bin Zaid bin Harithah, kita tahu anaknya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu dulu adalah budaknya Hakim bin Hizam. Dia berasal dari Bani Kalb. Tapi mohon maaf ya, memang baninya seperti itu ya. Berasal dari Bani Kalb, punyanya Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini kita tahu sepupunya Khadijah. Oleh Hakim bin Hizam, kemudian Zaid bin Harithah ini dihadiahkan kepada sepupunya, insya Allah sepupu ya. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Kemudian dihadiahkan kepada Khadijah. Khadijah kemudian menghadiahkan kepada suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian sebelum masa Islam, Zaid bin Harithah ini diangkat anak. Lalu kemudian beberapa tahun kemudian Islam membatalkan adopsi.
tidak boleh kemudian menisbatkan anak angkat kepada bapak angkatnya, tidak boleh. Harus menisbatkan kepada bapak aslinya. Akhirnya kemudian dibatalkan. Taib. Karena itu Zaid itu dianggap sebagai maula ya. Sebagai maula. Taib. Maka itu adalah Zaid bin Harithah, bapaknya Usama. Nah, Usama ini kemudian ibunya adalah Allah musta'an. Jadi lupa. Jadi Usama ini kemudian bapaknya adalah Zaid bin Haritha. Saya malah lupa ibunya. Masyhur sekali ininya yang mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman. Jadi ibunya Usama ini adalah Ummu Aiman, Barakah al-Habasyiyah. Jadi nanti oleh oleh Zaid, Ummu Aiman ini dinikahi oleh Zaid, dan kemudian lahir dari pernikahannya dengan Ummu Aiman, Barakah al-Habasyiyah, lahirlah kemudian Usama. Kita tahu kemudian belakangan, saya tidak hafal persisnya kapan, Ummu Aiman itu nanti dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jahaza hamlatan qabla wafatihi li ghazwi biladi Syam. Wa aqada liwa'aha li Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyiapkan ekspedisi pasukan ya, bukan ekspedisi barang. Qabla wafatihi, sebelum Rasulullah itu wafat. Kemana? Li ghazwi biladi Syam, untuk memerangi negeri Syam. Syam itu zaman sekarang paling tidak mencakup 4 negara, paling tidak ya. Paling tidak mencakup 4 negara, Palestina, Yordania, Suriah, dan kemudian Lebanon. Paling tidak 4 negara tersebut, paling tidak. Wa aqada liwa'aha li Usamah bin Zaid, dan kemudian memberikan liwa, bendera, panji, sebagai tanda bahwa dia adalah pemimpin pasukan, kepada Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhuma. Wa qad ikhtarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam li qiyadati hadhil hamla ala raghmi min saghri sinnihi. Dan Rasulullah memilih Usamah bin Zaid untuk memimpin pasukan ini meskipun pada waktu itu dia masih kecil. Musannif menyebutkan idza kana la yazidu ala thaminati asyrata min umrihi. Nah, ketika itu umurnya Zaid bin Harithah itu tidak sampai 18 tahun. Jadi masih muda belia. Maka ini salah satu hal yang membedakan antara anak zaman sekarang dengan anak zaman dulu. Anak zaman dulu kedewasaannya cepat, pubertasnya terlambat. Anak zaman sekarang kemudian pubertasnya cepat, kedewasaannya lambat. Karena zaman berubah ya. Keadaan kemudian tidak sama dengan zaman dulu. Jadi bagaimana kemudian pendidikannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga pendidikannya para sahabat, bagaimana anak sekecil itu 17 tahun siap untuk jadi pemimpin. Dalam pikiran kita zaman sekarang, anak 17 tahun, apa yang bisa dilakukan? Bayangan kita berkelebat kemana-mana. Karena itu, Masya Allah. Dan Zaid, dan Usama layak. Dan tidak mungkin Rasulullah SAW memilih suatu pemimpin kecuali memang Rasulullah menganggap dia layak dan memang betul dia layak. Taib. Waqad itarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bil asbabit taliyah. Jadi Rasulullah memilih Usama sebagai pemimpin pasukan, sebagai panglima karena beberapa sebab. Yang pertama, takriman li jihadi abihi Zaid bin Harithah wa istishhadihi fi sariyati Mu'tah. Alasan yang pertama, sebagai pemuliaan terhadap jihad ayahnya Zaid bin Harithah dan bagaimana kemudian Zaid bin Harithah mati syahid di dalam perang Mu'tah pada tahun 8 Hijriah. Zaid bin Harithah pada waktu itu terbunuh sebagai salah satu panglima. Pada waktu itu juga kemudian mati syahid insyaallah Ja'far bin Abu Thalib. Sebagaimana juga kemudian gugur pada perang tersebut adalah Abdullah bin Rawahah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menceritakan kematiannya ketiga panglimanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu berada di mimbar Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kematian ketiganya dengan entah meneteskan air mata atau berderai air matanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Taib. Dan dalam kisah tersebut banyak faedah dan ibrah yang bisa kita ambil. Yang kedua, kenapa kemudian dia dipilih? Lamma tawassamahu fihi minal mawahib al-qiyadiyah al-hakimah. Karena yang kedua, karena Usama bin Zaid itu memiliki keistimewaan, yaitu mawahib qiyadiyah al-hakimah. Jadi dia memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin yang bijak. Dan itu kemampuannya. Dan kita tahu bahwa setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Dan Usama bin Zaid kemudian memiliki kecakapan dalam hal tersebut. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga. Lamma lahu wa li abihi radhiyallahu ta'ala anhu min hubbin fi nafsi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa khibbu wa ibnu khibbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walladhi yuhibbuhul muslim la yakhsha alaihi minal jihad. Fa yakhjizuhu anhu. Wa innama yadfa'uhu lil jihad. Fahuwa imman nasr wa imman syahadatu fi sabilillah. Alasan yang ketiga, kenapa Usama yang dipilih? Karena Rasulullah mencintai Usama. Dan karena Rasulullah SAW mencintai ayahnya, yaitu Zaid bin Harithah. Jadi ketika Rasulullah mencintai seseorang, justru kemudian Rasulullah malah mengirimkan mereka ke medan jihad. Min hubbi fi nafsir Rasul, karena Rasulullah memiliki kecintaan kepada keduanya. Dan memang terdapat beberapa penjelasan ini ya dalam hal tersebut ya. Baik. Fahuwa khibbu wa ibnu khibbi Rasulillah. Karena itu Usama itu adalah khibbu. Khibbu itu orang yang dicintai, kecintaan. Wa ibnu khibbi, dan kemudian anak dari orang yang dicintai. Usama itu dicintai, Zaid itu juga dicintai. Anaknya dicintai oleh Rasulullah, bapaknya itu juga dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ketika mencintai Zaid, kemudian menjadikan Rasulullah mengirimkan Zaid ke medan perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mencintai Usama, menjadikan Rasulullah mengirimkan Usama ke medan perang. Walladhi yuhibbuhul muslim, yang dicintai oleh seorang muslim, la yakhsha alaihi minal jihad. Tidak menjadikan dia kemudian takut terhadap jihad. Tidak takut mati, tidak takut ini dan seterusnya. Tetapi justru malah kemudian mendorong mereka untuk kemudian sebagai bukti kecintaannya kemudian mengirim orang yang dicintainya. Fayuhjizuhu anhu, dan kemudian kecintaan tersebut tidak menghalangi untuk mengirimkannya ke medan jihad. Tidak menghalangi. Dan ini kemudian contoh yang baik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti dalam sejarahnya Islam akan nampak hal tersebut. Misalkan seperti Muawiyah bin Abi Sufyan mengirimkan anaknya Yazid kemana? Ke Konstantinopel ya. Untuk kemudian mencoba menaklukkan Konstantinopel. Besar, pasukan besar. Tetapi kemudian masih gagal pada waktu itu. Salah satunya karena api Yunani ya. Ketika dikasih air kemudian malah terbakar. Begitu juga nanti misalkan seperti Abdul Malik bin Marwan ya, yang mengirimkan sebagian anak-anaknya. Kemudian juga nanti Hisham bin Abdul Malik mengirimkan anak-anaknya, kadang mengirimkan saudaranya dan seterusnya. Wa inna ma yadfa'uhu lil jihad. Kecintaan tersebut kemudian malah mendorong mereka untuk mengirimkan mereka ke jihad. Fahuwa imman nasr wa imma syahada fi sabilillah. Dan dalam jihad kemungkinannya ada dua, kemenangan atau kemudian mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian pernah mengatakan, innal walad majbanah mabakhalah. Sesungguhnya anak menjadikan orang tuanya itu majbanah, pengecut, mabakhalah, dan juga kikir, pelit. Hal itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak salah memeluk Hasan dan Husain atau juga memeluk Usama, saya lupa. Apakah Hasan dan Husain saja ataukah juga kemudian Usama dan salah satu di antara Hasan dan Husain? Jadi dua di antara ketiga orang tersebut. Karena umur mereka tidak terpaut begitu jauh sekali ya. Tidak begitu jauh sekali. Kemudian musannif menjelaskan, qaddarallahu azza wa jalla ayantakila Rasul sallallahu alaihi wasallam ila rafiqil a'la qabla ayatimma infadhu hadhil hamlah. Namun Allah menakdirkan lain, sehingga Rasulullah meninggal sebelum kemudian pasukan ini dikirim. Rasulullah kemudian meninggal sebelum pasukan ini dikirim.
Fara'a Usamatu ayanzila an imritil jaisi wa yatruku lil khalifatil jadidi Abi Bakar As-Siddiq hurriyatal ikhtiyari. Nah, ketika Rasulullah wafat, Usama ini kemudian faham. Usama ini tahu diri. Apa yang dia lakukan? Usama kemudian dia meminta kepada Abu Bakar sebagai penggantinya Rasulullah menyampaikan bahwasanya dia mengundurkan diri. Tidak ingin untuk dipilih jadi pemimpin karena menurut Usama yang menunjuk Usama adalah Rasulullah. Maka kemudian Usama kemudian tahu diri. Sehingga Usama kemudian mengundurkan diri. Anak umur 17 tahun paham dengan hal seperti itu. Luar biasa. Sehingga kemudian Usama membebaskan Abu Bakar untuk kemudian bebas memilih. Terserah Abu Bakar. Sehingga ini suatu adab yang luar biasa ya. Suatu adab yang luar biasa. Dan suatu pemahaman agama yang Masya Allah. Wa hadha min fikhi Usamata wa ilmihi wa adabihi. Dan ini menunjukkan pemahaman agama Usama yang baik. Iya, karena kemudian pasukan yang dikirim oleh suatu khalifah itu karena kemudian kepala negara itu adalah panglima tertinggi yang berhak mengangkat panglima itu dia yang tertinggi, yang berhak mengumumkan perang dia, yang berhak untuk menghentikan perang dia gitu. Dan ini menunjukkan pemahamannya Usama yang Masya Allah, yang luar biasa ya. Wa ilmihi menunjukkan kemudian ilmunya, wa adabihi dan juga menunjukkan adabnya. Wa huwa yadullu ala sabab ikhtiyari Rasul sallallahu alaihi wasallam li Usama raghma saghri sinnihi. Dan hal ini menunjukkan sebab kenapa Usama itu ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin meskipun umurnya masih muda belia. Jadi pemahaman itu, adab itu, ilmu itu tidak terikat dengan usia. Berapa banyak anak yang lebih muda usianya daripada kita, lebih faqih daripada kita, lebih paham agama daripada kita. Dan ini tidak cela. Dan memang seperti itu. Karena dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Karena Allah memberikan karunia-Nya kepada yang Allah kehendaki ya. Baik. Falam yakun liyakhtara rajulan amiran 'alal muslimina illa wa huwa ahlun lidzalik. Dan Rasulullah tidak pernah memilih seseorang sebagai pemimpin bagi kaum muslimin kecuali orang tersebut itu memang orang yang mampu, orang yang kemudian layak, memiliki kemampuan, bukan sembarang orang. Baik. Walakin Abu Bakar radhiyallahu anhu sammama ala ayyunafidha ma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi. Tetapi Abu Bakar itu orang yang sangat berusaha, orang yang mencintai Rasulullah, orang yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang kemudian berusaha mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking besarnya usahanya untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu, Abu Bakar itu bertekad untuk melaksanakan yang telah digagas oleh Rasulullah. Rasulullah menginginkan pasukan Usama dikirim. Abu Bakar tidak mau menyelisihinya, meskipun Rasulullah sudah meninggal. Jadi Abu Bakar kemudian menginginkan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apapun ongkosnya, apapun resikonya ya. Karena itu perintah Rasulullah bagi Abu Bakar dan itu harga mati, tidak bisa ditawar-tawar. Karena itu fa'aqarra Usama ta'ala qiyadatil jaish wa amarahu bil khuruj wa tahta liwa'ihi jam'un kabirun minal muhajirin wal ansar wa fihim Umar bin Khattab. Nah, sehingga Abu Bakar keputusan yang dia ambil adalah menetapkan Usama sebagai pemimpin. Padahal di situ ada Umar bin Khattab. Dan kemudian Abu Bakar memerintahkannya untuk keluar dari kota Madinah, biasanya kemudian berkemah sebentar, baru kemudian berangkat. Biasanya kadang-kadang seperti itu ya. Nah, banyak di bawah pasukan di bawahnya Usama itu sahabat kibar. Sahabat-sahabat yang kemudian umurnya jauh di atas dia. Di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Baik. Kita selesaikan sedikit lagi.
Wa balagha min takrimi Abi Bakr radhiyallahu taala anhu li Usamah wa tad'imihi li qiyadatihi annahu sara fi tawdi'ihi masyan ala qadamaihi wa Usamatu raqibun. Nah, Abu Bakar ini juga luar biasa. Abu Bakar ini kemudian menghormati Usamah dan kemudian mendukung Usamah sebagai seorang panglima. Nah, salah satu buktinya ketika kemudian Abu Bakar melepas Usamah, Abu Bakar itu jalan kaki. Sedangkan Usamah itu naik kendaraan, naik kuda. Khalifah jalan kaki. Sedangkan panglimanya malah naik kendaraan. Luar biasa. Wa qad qala Usamah tuh, tapi Usamah juga bukan orang yang gila hormat ya. Usamah kemudian mengatakan, ya khalifata Rasulillah, wahai khalifah, wahai penggantinya Rasulullah. Khalifah itu makna bahasanya pengganti. Ya khalifata Rasulillah, wahai khalifah Rasulullah, latarkabanna aw la anzalanna. Engkau harus naik atau aku harus turun. Apa jawabnya Abu Bakar? Abu Bakar sangat tawadhu. Abu Bakar mengatakan, fa ajabahu Abu Bakrin wallahi la nazaltu wala arkab. Katanya Abu Bakar, aku tidak akan naik, aku tidak turun. Wallahi la nazalta wala arkab. Oh, mohon maaf. Katanya Abu Bakar, demi Allah, tidaklah engkau turun, begitu juga tidaklah aku naik. Maksudnya apa? Ya sudah tetap seperti itu. Jadi antara yang di atas itu kemudian menyayangi yang di bawah. Yang di bawah kemudian betul-betul memuliakan yang di atas. Yang tua menyayangi yang muda. Yang muda betul-betul menghormati yang tua. Sehingga ada saling mencintai satu sama lain. Ada tabadul. Ada timbal balik kecintaan di antara mereka. Wa ma'alayya an aghbura qadamayya sa'atan fisabilillah. Katanya Abu Bakar, yang dia lakukan pada saat itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah agar menjadikan kedua kakinya itu berdebu. Sebagai tanda bahwasanya itu bagian dari jihad fisabilillah. Dan kita yakin Abu Bakar mendapatkan pahala tersebut. Mengapa? Karena Abu Bakar yang memerintahkan Usamah untuk berangkat. Karena kita tahu bahwa khalifah itu yang kemudian berhak mengumumkan perang. Khalifah juga yang berhak untuk menghentikan perang. Karena itu zaman sekarang dimanapun negaranya, kepala negara itu, baik itu raja, baik itu ratu, baik itu presiden, baik itu apalah, mungkin kanselir atau apa. Kepala negara itu dimanapun tempatnya, itu adalah panglima tertinggi dari angkatan bersenjata. Dan juga kepala negara itu adalah orang yang berhak mengumumkan perang. Dan juga kepala negara orang yang berhak untuk kemudian menghentikan perang. Melakukan gencatan senjata dan seterusnya. Maka komando ada di tangannya panglima. Mohon maaf, komando ada di tangannya kepala negara. Tsumma Abu Bakar li Usamata. Abu Bakar kemudian, salah satu bukti tawadhu'nya Abu Bakar, tambah satu lagi. Abu Bakar mengatakan kepada Usamah, in ra'aita an tu'inani bi Umar bin Khattab faf'al. Abu Bakar kemudian meminta izin kepada Usamah untuk meninggalkan Umar di Madinah. Jadi Abu Bakar itu sangat beradab sekali. Akhlaknya itu luar biasa. Abu Bakar kemudian meminta izin kepada Usamah, karena Usamah panglimanya, meminta izin agar Umar jangan ikut pasukan. Jadi agar Umar kemudian tetap tinggal di Madinah membantu Abu Bakar. Luar biasa. Dan ini sungguh luar biasa. Fawafaqal qa'id asyab 'alal fawr. Maka panglima yang masih muda belia tersebut setuju seketika langsung. Dan ini menunjukkan Masya Allah ya. Jadi betapa kemudian adab mereka itu luar biasa, akhlak mereka itu luar biasa. Dan mereka saling menghormati posisi masing-masing dan mencintai satu sama lain. Wa baqiya Umar ila jiwari Abi Bakar fil Madinah. Sehingga Abu Bakar tetap bertahan, sehingga Umar bertahan di sampingnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu di Madinah, liyusaidahu ala a'ba'il khilafah. Untuk membantu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menunaikan tugasnya sebagai khalifah. Menunaikan tugas-tugas kekhilafahannya. Nah, baik, kita akhiri. Naktafi bihada wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.